Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-temanku di mana aja kalian berada? Selamat ketemu lagi dengan aku Wis di channel Aku Lagunta. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, aku ucapkan selamat bergabung dan terima kasih atas kunjungannya. Kali ini aku akan membahas satu ransel yang lumayan merakyat dari Nature Hike. Ini dari Rock Siri ya, seri Rock. Yang berkapasitas 60 liter, katanya plus 5 liter. Jadi aku kira mungkin 5 liter itu di sini. Tempat elastis, tempat kita taruh barang-barang yang basah atau barang-barang yang kita tidak mau taruh dalam. Kita langsung aja. Ketinggiannya sekitar 67 cm ya, dan lebarnya 26 kalau nggak salah, dan tebalnya ini bisa mencapai 18 cm. Ini bahannya seperti mesh ya, mesh yang tebal. Cuman elastisnya cuma di atas, sedangkan bahannya sendiri itu nggak begitu elastis, tapi cukup kuat untuk menahan barang-barang yang kita taruh dalamnya. Sedangkan bagian sampingnya terdapat semacam string atau tali ya. Ini tidak melar, ini fix. Tapi modelnya ada buckle di sini. Dua buckle, yang satu di atas, yang satu di bawah. Jadi kalau kita mau taruh apa di kantong yang samping ini, bisa kita amankan dengan mengklik mengunci buckle ini sedemikian rupa. Jadi mesti dua ya, satu di bawah atau di atas. Kalau di atas aja kemungkinan, karena ini bergabung semuanya mulai dari atas langsung muter ke bawah. Jadi kalau satu yang dilepas, yang di atas ini agak kendor. Jadi sebaiknya memang dicantolkan dua-duanya sekaligus. Oke, ini agak licin sih. Jadi yang seperti aku contohkan di sini, kita bisa taruh tenda. Tenda ini yang kupasang ini tagar untuk 2 orang ya. Ini udah termasuk tendanya, udah termasuk bingkainya di dalam. Sedangkan di samping yang sebelah ini kita bisa naruh botol minuman ya. Ini kapasitasnya 700 ml kalau nggak salah. Jadi kita bisa taruh 2. Walaupun 1 liter kita bisa juga 2 sini, karena yang 1 liter ini lebih tinggi letaknya. Kemudian di depannya juga ada cantelan untuk katakanlah aku taruh di sini walking pole, bisa 2, atau kalau untuk dipakai di dingin ya ice X, kapak es. Nah, di atasnya ini sama juga tali, tapi nggak melar, jadi fix juga. Jadi daripada ditaruh strap, mereka memberikan tali gitu dengan buckle. Nah, selain ini di tempat yang mesh melar ini, di belakang ini juga ada, sebentar aku taruh ini dulu di bawah. Belakangnya ini ada kantong, sampai sekian lah gitu. Jadi nggak tahu sih aku sebenarnya butuh apa, tapi bahannya harus flat. Cuma sedemikian aja, dan lebarnya mulai dari sini ke sini, kedalamannya di sini nih tangan aku. Nah, ini ditarik ke atas untuk kalau kita mau bawa barang apa aja di atas bisa. Aku di sini apa namanya nih, sleeping mattress ya, model lama punya, jadi bisa taruh di sini, atau juga yang dari foam bisa juga. Sedangkan untuk sleeping bag yang biasanya di sini ada, sleeping bag attachment itu nggak ada. Itulah yang biasanya ada di bawah ini kan, nggak ada. Jadi ya kita taruh di atas aja. Nah, kita buka aja semua ya.
proses sendiri, menjijit tipis sendiri. Nah di samping hip beltnya juga ada setelan juga, jadi bisa ditarik untuk merapatkan bagian bawah ini ke hip belt kita. Sedangkan hip belt sendiri bisa dicopot. Ini dari velcro di dalamnya. Nah, seperti kalian dengar, bisa dicopot, jadi kita bawa tanpa hip belt. Ataupun mungkin mereka sistemnya menjual hip belt yang sesuai ukuran kita. Tapi sayangnya ini bisa di setel, sedangkan strap di atas ini nggak bisa, hanya datang satu ukuran. Nanti setelah aku tunjukkan pemakaian ini terlalu torsinya tuh terlalu panjang untuk aku. Dan juga terlepas dari terlalu panjang juga, ini padnya ini juga terlalu panjang, sehingga kita ketika menarik strap ini itu sangat mentok dan juga belum pas di dada, di bahu. Sedangkan strapnya ini juga ada kantong kecil ya, kantong kecil yang bisa kita gunakan untuk menyimpan snack, botol mungkin terlalu kecil ya. Aku di sini aku taruh GPS aku. Hanya contoh. Nah kemudian strapnya ini, strap ini aku mesti tarik lagi ke atas, karena kalau di bawah ini itu jatuhnya di perut bukan di dada. Ada juga load lifter strap untuk membawa beban atas ini lebih dekat ke bahu. Nah di dalamnya ini ada aluminium frame ya, bentuknya seperti pad ini sendiri, dari bahu ke bawah mengecil, kemudian melebar lagi di bagian pinggul. Nah ini terasa nih ya. Jadi di bagian pinggul itu ada semacam kotak frame mengecil di punggung, kemudian melebar lagi di bagian belikat. Ada strap lifter untuk kita bawa seperti itu. Nah, satu hal yang agak suka, ini katanya bahan ini terbuat dari bahan yang lumayan water resistant ya, tahan air. Nah, di sini ada lubang yang memungkinkan untuk air bisa masuk. Jadi ya percuma kalau bahan tahan air tapi kita meninggalkan lubang untuk memberi kesempatan kepada titik air untuk masuk dalam tas. Dalam ini langsung loh, nggak ada lapisan lagi. Dalamnya langsung lubang langsung ke dalam tas. Nah untungnya, walaupun aku nggak begitu suka ya, untungnya di bawah ini ada rain cover ya, untuk rain cover lepas untuk menutupnya. Tapi walaupun setelah ditutup, aku buka dulu semua, jadi kita bisa lihat bagaimana bentuknya setelah rain cover ini dipasang. Rain cover sendiri cukup besar ya, cukup untuk mengcover semua tas dari atas ke bawah. Nah katakanlah begitu. Nah untungnya setelah dengan rain cover ini, itu lubang tadi tertutup. Tapi ya bukan di situ sih permasalahannya. Permasalahannya mereka tidak perlu memasang lubang dua ini. Aku tahu itu untuk selang kalau kita punya bladder air ya seperti ini. Ya. Dan juga ada lubang untuk selang, tapi di dalam ini
tidak ada lubang untuk meletakkan bladder ini di dalam. Jadi mau nggak mau kita ya ditaruh sedemikian rupa aja bagaimana supaya ini bisa tahan di atas gitu di dalam. Jadi kita mungkin taruh barang sedemikian, kemudian taruh air ini di dalamnya, baru selang disalurkan ke lubang kiri atau kanan, masuk ke lubang ini, ke loop ini. Oke, kita buka untuk kita lihat dalamnya bagaimana. Nah, seperti yang aku jelaskan tadi, di bagian belakangnya ini hanya ada lubang untuk selang tempat air, tapi tidak ada tempat untuk menggantungkan atau katakanlah kantong untuk menempatkan bladder air tadi. Jadi ya bagi yang memiliki tas ini harus pintar-pintar bagaimana meletakkan bladder itu di dalam, atau tidak sama sekali, tinggal memanfaatkan kantong samping ini untuk botol minum. Jadi kita dalam ini fungsinya penuh untuk taruh barang. Dan aku bukan orang yang suka memakai yang cover ya, aku selalu pakai dry bag untuk di dalam, jadi untuk menjaga kemungkinan supaya barang-barang di dalam itu basah. Karena walaupun pakai kain cover, di belakang ini juga masih terbuka. Jadi air itu pasti menemukan jalan untuk masuk ke dalam tas. Setetes demi setetes sampai juga ke dalam kan. Hal lain lagi seperti itu aja. Oke, ini beratnya sekitar 1 kilo 200 gram dan mampu membawa beban sampai 14 kilo. 14 kilo atau 16 kilo kalau nggak salah. Tanpa mengurangi sebelum merasakan akibatnya di punggung atau di bahu. Tapi ini strapnya cukup tebal sih. Nah sayangnya karena ini tidak ada ukurannya untuk torso, jadi ini all size ya. Bagi aku ini terlalu tinggi torsonya, terlalu panjang torsonya. Jadi ketika aku memakainya itu kelihatan walaupun bisa nyaman, tapi kelihatan di bahu itu tinggi banget. Oke, yang seperti kalian lihat ini sistem beltnya ditarik ke dalam ya, itu yang aku suka. Nah, ini walaupun udah ditarik hampir sampai mentok itu, ini juga masih tinggi ya. Padahal salah satu tanda bahwa itu torso pas untuk kita ketika strap ini agak turun melalui bahu ke bawah. Nah, itu pasti torsonya pas. Tapi ini karena setelan untuk torso juga nggak ada, all size, jadi seperti inilah. Jadi walaupun loop ditarik seperti ini, ya lumayan nyaman sih. Saat ini beratnya yang aku bawa ini nggak sampai 10 kilo. Nggak tahu ya nanti kalau udah mencapai hampir maksimal daya bebannya. Tadi yang aku bilang, ini dari sananya agak ke bawah dikit, jadi kalau dikunci ini agak di bawah dada. Gak nyaman, mestinya kan di atas ini. Untuk kepala, waktu kita jalan, oke. Jadi kita nggak selalu, kadang-kadang kan ada yang karena ransel itu mengikuti lekuk punggung, sehingga yang atas ini melekuk melebihi menyentuh kepala. Jadi kadang-kadang kita harus nolak gitu lagi supaya lebih enak jalan. Karena nggak mungkin jalan dalam lama bungkuk gini kan untuk menghindari lekukan di kepala. Dah, oke, sekarang kita bahas pro and cons-nya. Pertama sudah tentu pro dulu ya. Pro, harga murah. Sekitar 700 rupiah bisa bersaing dengan barang-barang lokal buatan dalam negeri. Setelah itu cukup ringan, untuk ukuran 60 liter cukup ringan,
bahannya halus, tahan air, walaupun bukan waterproof ya. Jadi belum dites sih sampai seberapa lama ini bisa tahan airnya. Nah untuk consnya, all size, belakangnya untuk udara, aliran udara nggak begitu lega, walaupun di pads belakangnya ini ada celah-celah untuk mengalir, ada lubang-lubang untuk mengalir udara ya. Terus all size-nya, dan ini strap di atasnya, oh bukan strap sih, tali di atasnya itu tidak nyambung hanya di atas, ke bawah ini langsung. Jadi kadang-kadang ini barang yang di atas ini bisa bergerak ke belakang, sehingga membawa beban itu ke belakang, ke arah belakang, sehingga membuat kita yang maju ke depan terasa berat aja. Bagusnya seperti ini. Nah, jadi mestinya mereka ini cantolan ini agak ke atas sedikit, jadi barang yang di atas itu tetap ada di atas, nggak bisa melebar ke bawah, ke belakang. Kemudian kunci yang lain ya ini. Nah ini kalau di itu kan kebuka ini lubangnya, walaupun kalau seandainya di strap dikit, di kompres dikit ke bawah, jadi lubang itu terbuka, jadi bisa masuk air. Apalagi konsnya, nah ini jahitan di dalam yang mencantelkan strap ini, strap dada ini ke dalam, itu cepat atau lambat. Di antara strap ini tidak ada penopang ya untuk menstabilisir kekuatan strap ini membawa beban. Bisa jadi karena ini masing-masing terjahit di masing-masing diri ya, bisa jadi ini bakal lepas sendirinya. Kalau lepas satu ya udah nggak berguna lagi yang satunya lagi. Sedangkan ini strap dada terlalu panjang, mesti mereka bisa bikin lebih pendek dikit. Apa juga untuk memotong berat, bisa jadi ini hanya sekian, kemudian dilapisi bahan yang lebih tipis. Ya katakanlah semacam mesh gitu, mesh yang kuat, bukan mesh yang untuk yang depan ini ya. Jadi untuk memotong beban sedikit. Aku kira itu aja komplain aku tentang tas ini. Ya nggak bisa komplain sih, soalnya murah. Ya kita akan dapat barang sesuai apa yang kita bayarkan. Kata orang Jawa sih, you get what you pay for. Walaupun dan juga nggak selalu yang mahal itu bagus, tapi yang bagus itu besar kemungkinannya mahal. Oke, segitu aja ulasan aku tentang tas ransel ukuran 60 liter dari Nature Hike seri Rock. Sampai ketemu di videoku mendatang, dan bagi kalian yang sudah menonton ini, aku ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menonton video ini. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.